Saya kemarin terus terang ditegur gitu kan ya, masa pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, satu yang kita kerjakan adalah memastikan dulu kita tidak menambah kos daripada harga minyak goreng yang sudah tinggi. Jadi saya minta tadi sama Pak Oke itu peraturan yang nambah kos termasuk yang mengharuskan dengan kemasan kita scrap dulu. Karena kita lagi mencoba untuk bisa menstabilkan harga di dalam. Pak, mohon maaf, kita ini produsen terbesar nomor 2, bahkan nomor 1 sedunia kelapa sawit. Nomor 1 sedunia kelapa sawit. Ketika harga dunia naik, masa rakyat ikut naik, ikut mahal juga? Kalau gula wajar, karena kita ini impor. Ketika harga internasional naik, kita jadi ikut naik wajar. Masa ini kita orang kaya kelapa sawit menjadi minyak goreng pun jadi mahal? Kan aneh. Kenapa? Karena ada ketidakadilan struktural, Pak. Pak, sebentar Pak. Dia nanam di tanah siapa? Jutaan hektar itu. HGB dan HGU. Dia punya negara kan? Dikasih keluasan 30 tahun, tambah 20 tahun, tambah 30, 80 tahun. Menikmati itu semua. Nusron, tapi mohon maaf Pak, ini Pak. Itu situasi begini harusnya dengan ketika dia dikasih harga 30, dikasih kewenangan HGU 30 tahun, dia sudah BEP dengan harga 500 dolar per metrik ton. Tanya sama Pak Bangun ini yang punya kelapa sawit, udah BEP. Dalam konteks hari ini ketika rakyat menderita karena 25.000, masa meminta harga khusus 20% untuk dalam negeri nggak mau? Ini bukan berarti mereka nggak mau. Kalau negara mau memaksa, wong dia nanam di tanah negara, saya yakin mereka mau Pak kalau negara mau maksa. Cuma saya yakin negara ini nggak mau maksa karena mereka orang kuat. Masa Pak Menteri ini kalau dengan petani tebu berani kan orang kecil-kecil, kalau dengan petani dengan kelapa sawit yang orang gede-gede Bapak nggak berani. Kecewa saya Pak, saya bilang Bapak kalau seperti itu Pak. Bapak dan Ibu, saya juga tadi ditanya masalah daripada masalah gula dan masalah kelapa sawit. Ada perbedaan sedikit masalah gula dan kelapa sawit. Kalau masalah gula itu harganya di Indonesia lebih tinggi daripada di luar. Ya, nah sekarang kalau yang kita bicara masalah kelapa sawit, itu memang harga internasionalnya yang tinggi. Nah, saya kemarin terus terang ditegur gitu kan ya, masa pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, satu yang kita kerjakan adalah memastikan dulu kita tidak menambah kos daripada harga minyak goreng yang sudah tinggi. Jadi saya minta tadi sama Pak Oke itu peraturan yang nambah kos termasuk yang mengharuskan dengan kemasan kita scrap dulu. Karena kita lagi mencoba untuk bisa menstabilkan harga di dalam negeri. Yang kedua saya sudah jelaskan memang feedstocknya tinggi. Nah, yang ketiga Bapak dan Ibu, ternyata pengekspor itu melewati yang diutarakan Pak Nusron tadi, BPDPKS itu, BPDPKS itu, ya pada pengelola dana kelapa sawit itu memang dipungut. Jadi ada 2 pungutan. Satu adalah pungutan ekspor yang jumlahnya sekarang berapa? 175. 300 naik lagi, bukan 175 maksimal. Oh, gabungan. Jadi gini, PE-nya 175, BK-nya biaya keluarnya itu sekarang 180. Jadi kira-kira jumlahnya 375 dari ekspornya. Nah, di dalam situ, ini off the record, saya nggak boleh wartawannya dengerin karena ini di depan lembaga yang terhormat, saya katakan apa yang kita kerjakan. Yang pertama, tadinya kita sudah minta 11 juta liter dijual di 14.000. Ya, udah jalan nih 20%, sekarang masuk. Tetapi itu dengan kemasan. Nah, yang menjadi permasalahan ini yang seperti diutarakan sama tadi siapa yang di sepanjang fatwa Mas Aryo Bimo itu di Pejaten itu di Depok itu, sepanjang jalan itu adalah yang tergantung dari minyak goreng. Jadi saya sudah menulis surat kepada off the record ya dari wartawan ya, menulis surat kepada Bapak Menko Perekonomian untuk menggunakan dana BPDPKS ini untuk ikut menstabilkan harga minyak goreng. Jadi
minyak goreng curah. Jadi kira-kira kita sudah hitung kebutuhannya kira-kira 2,1 juta. Kita sudah hitung bagaimana mekanismenya. Kalau ini disetujui, insya Allah tahun depan akan ada berat sama dipikul, ringan sama dijinjing oleh industri dalam negeri. Insya Allah bisa jalan. Interupsi pimpinan dikit kiri kanan. Ini saya sedikit. berjuang ini. Ya. Pak Menteri, saya mengenai BPD PKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Saya kan sudah 6 tahun di Komisi 11. Saya melihat ada 8 triliun atau terus naik, ya kan? 14 Pak. Nah, sekarang udah 14 kan? 14 triliun dana yang ya termasuk saya bilang abadi kan Pak, karena terus dipungut gitu. Jadi saya lihat itemnya situ ada untuk peremajaan Pak, ya kan? Ada untuk sosialisasi, ada untuk B30 ya Pak ya. Dan mungkin ada yang untuk ini Pak, stabil minyak goreng ini, kuota subsidi ini begitu. Jadi kalau Bapak itu bertanya lagi sekarang sebenarnya saya nggak bertanya, saya tulis surat sudah kepada Menko Perekonomian untuk melaksanakan mekanisme melalui KOMRA, Komite Pengarah, melaksanakan supaya menstabilkan harga. Bukan tanya Pak. Iya. Sudah harus bisa dieksekusi tuh Pak Menteri sebenarnya. Habis ini ada pertemuan di istana sebentar. Saya lapor Pak Menko untuk melaksanakan komrahnya segera. Pak, Desember ini Pak ya. Terima kasih. Pak, mohon maaf Pak Ketua. Kalau mekanisme menstabilkan harga menggunakan instrumen dana BPD kelapa sawit, kan sama aja Bapak makan duitnya petani Pak. Wong BPD kelapa sawit itu dananya harusnya digunakan untuk kepentingan replanting petani. Iya, tapi kalau menggunakan itu kan harusnya replanting kan lebih banyak. Harusnya yang diambil untuk menstabilkan harga itu hanya dengan 2 mekanisme Pak. Sama seperti batu bara, yaitu DMO. Bapak hitung semua kebutuhannya di DMO, kemudian dengan menggunakan harga lokal, dipatok DMO-nya itu. Saya kira hari ini, tanya sama Pak siapa ini? Pak anggota kita ini punya 5.000 hektar. Pak Bangun kemarin cerita. Hari ini 1 hektar itu per bulan 5 juta Pak. Kayak model pengusaha-pengusaha besar itu punya 1,5 juta hektar kali 5 juta per hektar per bulan. Berapa pendapatannya? Kalau misal dikurangi hanya 30% untuk kepentingan minyak goreng dengan harga yang ditentukan pemerintah, yang gede-gede itu, saya kira ini adil Pak. Pak, mohon maaf, kita ini produsen terbesar nomor 2, bahkan nomor 1 sedunia kelapa sawit. Nomor 1 sedunia kelapa sawit. Ketika harga dunia naik, masa rakyat ikut naik, ikut mahal juga? Kalau gula wajar, karena kita ini impor. Ketika harga internasional naik, kita jadi ikut naik wajar. Masa ini kita orang kaya kelapa sawit menjadi minyak goreng pun jadi mahal? Kan aneh. Kenapa? Karena ada ketidakadilan struktural Pak. Keadilan struktural apa? Karena keadilan tanahnya itu diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Kalau seandainya petaninya itu yang menikmati harga windfall ini, saya ikhlas Pak. Ikhlas, demi Allah saya ikhlas Pak. Kalau yang petani-petani, tapi yang gede-gede yang punya 200.000, 100.000, 500.000, 1,5 juta menikmati ini, rakyat harus menerima harga yang lebih tinggi lagi. Pak, mohon maaf Pak, rasa-rasanya kita sebagai pemangku kepentingan negara ini, Bapak sebagai menteri, kita sebagai anggota DPR, rasa-rasanya kita dolim masuk neraka Pak kalau nggak bisa memperjuangkan mereka Pak. Ya kan saya kira Pak. Karena itu saya usul Pak, saya nggak setuju Pak kalau menggunakan instrumen menstabilkan harga dengan menggunakan BPD kelapa sawit. Saya lebih setuju pemerintah mematok harga domestik DMO dengan harga tertentu yang bisa dinikmati oleh rakyat kepada pengusaha besar kelapa sawit supaya sama-sama sharing the pain, sharing the gain. Adil. Kalau batu bara digitukan oleh PLN, kenapa ini enggak? Beda Pak Nusron. Apa bedanya Pak? Hampir sama. Di dalam batu bara itu ada yang disebut dengan royalti 13,5%. Nah, itu pemerintah bisa mendapatkan dengan cara cash dengan harga pasar internasional atau berupa batu bara. Nah, domestic market obligation itu menggunakan mekanisme yang 13,5%.
Sedangkan untuk kelapa sawit, Pak, itu yang mereka mesti bayarkan kepada kita, yang satu namanya pajak, Pak, undang-undang pajaknya. Yang kedua, Pak Nusron, adalah yang diberikan oleh yang tadi itu. Iuran mereka kita pakai kembali untuk kita. Pak, sebentar Pak, dia nanam di tanah siapa? Jutaan hektar itu. HGB dan HGU. Ya, Dia Pak punya Nusron. negara kan, dikasih keluasaan 30 tahun, tambah 20 tahun, tambah 30, 80 tahun. Menikmati itu semua. Pak Nusron, tapi Mohon maaf Pak, ini Pak, itu situasi penggunaan- begini, harusnya dengan ketika dia dikasih harga 30, dikasih kewenangan HGU 30 tahun, dia sudah BEP dengan harga 500 juta, 500 dolar per metrik ton. Tanya sama Pak Bangun ini, yang punya kelapa sawit, udah BEP. Dalam konteks hari ini, ketika rakyat menderita karena 25.000, masa meminta harga khusus 20% untuk dalam negeri nggak mau? Ini bukan berarti mereka nggak mau. Kalau negara mau memaksa, wong dia nanam di tanah negara, saya yakin mereka mau Pak kalau negara mau maksa. Cuma saya yakin negara ini nggak mau maksa karena mereka orang kuat. Masa Pak Menteri ini kalau dengan petani tebu berani kan orang kecil-kecil. Kalau dengan petani, dengan kelapa sawit yang orang gede-gede, Bapak nggak berani. Kecewa saya Pak, saya bilang Bapak kalau seperti itu Gini, Pak. Pak Nusron, ini bukan masalah berani atau tidak berani. Ini masalah Pimpinan. keadilan. Pimpinan, Nggak bisa Pak Nusron. Kalau begitu Ya, cara. Pak Menteri, Pak Bima. saya ini kan permasalahan sudah berulang-ulang Pak Menteri ya.